Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini. Teman-teman berkesempatan di hari Minggu ini yang spesial, saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana caranya kita menggabungkan ini speaker versi yang 500 watt teman-teman ya. Ini produknya versi 500 watt yang by M. Kemarin sudah kita review detail yang tipe ZLX 15A New. Jadi tipe ZLX 15A yang new ini beda dengan model yang lama. Kalau yang lama dari versi itu tidak ada panel untuk MP3 dan juga Bluetooth. Nah, kalau yang ini ada panel MP3 dan juga Bluetoothnya. Nah, otomatis apa? Kalau semuanya teman-teman nanti pengen menggunakan speaker ini digunakan untuk senam, digunakan untuk karaoke, Bluetooth itu meskipun tanpa mixer ini bisa digunakan. Mengingat ini biasanya adalah digunakan untuk floor monitor. Kalau floor monitor sudah jelas kita harus menggunakan input mixer dan lain-lain. Tapi ini nanti saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana caranya menghubungkan dua speaker ini, atau bahkan lebih dari 3 speaker atau 5 speaker dengan hanya menggunakan kabel input dan juga menggunakan Bluetooth. Oke teman-teman ya. Nah, jadi nanti saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya nanti bagaimana caranya kalau kita menghubungkan dari speaker versi yang 500 watt by M ini nanti, yang model terbaru ini nanti, kalau seumpamanya kita menggunakan kabel dan juga menggunakan Bluetooth, jadi tanpa mixer. Nah, soalnya apa? Kemarin banyak teman-teman yang tanya, Mas, aku pengen menggunakan speaker seperti itu untuk sanggar senam, mau tak gunakan untuk acara-acara di kelurahan, acara-acara di RW. Nah, otomatis apa? Kalau semuanya teman-teman tidak mempunyai mixer, bagaimanakah caranya saya menggunakan yang model speaker seperti ini? Oke ya, kita akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Yang pertama, ini yang saya akan tunjukkan itu caranya kita menghubungkan menggunakan mode Bluetooth, mode TWS dari kedua speaker. Jadi kalau TWS itu dia sudah jelas stereo Bluetooth system ya. Jadi artinya kita bisa menggunakan stereo L, R menggunakan mode Bluetooth. Itu teman-teman. Jadi ini bisa di TWS. Oke ya. Sekarang kita ayo ikuti saya caranya bagaimana. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Ini di sini ada panel namanya. Kalau yang tipe lama dari produknya versi itu belum ada panelnya. Nah, ini sekarang panelnya ada. Nah, panel ini nanti akan beda dengan bawah ini. Maksudnya beda gimana, Mas? Untuk panel ini nanti secara mode ini adalah ibaratnya input ya. Jadi artinya dia player, yang artinya outputnya dimasukkan ke controller dan juga amplifier. Kalau di bawah sini ini sudah bagian dari kontrol dan amplifier. Untuk yang di atas ini adalah player. Nah, di sini juga ada player. Ini player, ini player. Nah, jadi mudahnya ngomong ibaratnya ini speaker aktif yang sudah ada player. Nah, kalau teman-teman belum ada playernya, berarti teman-teman harus memberikan playernya, bisa DVD player, bisa model TV box ataupun yang lain. Nah, tapi ini speakernya sudah ada playernya. Caranya bagaimana teman-teman? Ini kita nyalakan dulu. Nah, kita nyalakan dulu. Masternya kita off-kan dulu ya. Master sama line-nya kita off-kan. Bass sama treble saya buat di tengah aja biar flat. Oke teman-teman ya, ini sudah nyala. Ini mode on, ini mode on. Nah, ini mode on, ini mode on. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan Bluetooth, mau menggunakan mode TWS, caranya ini ditekan mode, dibuat Bluetooth. Terus yang ini juga jelas ya, neng kamera ya. Ini juga mode Bluetooth. Ini untuk membuat TWS. Nah, terus teman-teman, caranya untuk membuat TWS itu teman-teman ketika ini dinyalakan seperti ini. Nah, kita nyalakan seperti ini ditekan lama. Nah, ini modenya Bluetooth. Kalau Bluetooth itu berarti bukan TWS, jadi ini mandiri. Ini mandiri, ini mandiri. Kalau ini ditekan lama, dia akan menjadi BE kodenya. Artinya apa? Ini adalah Bluetooth yang bisa digunakan untuk TWS. Bluetooth mode TWS ini ya. Ini berhenti, ini nyala. Artinya ini yang jadi master. Oke ya, ini mode TWS lah. Cara menghubungkannya, teman-teman, nanti tinggal cari, tekan nama ya. Nah, ini teman-teman tinggal cari di HP Bluetooth on. Ini caranya menghubungkan mode TWS dulu. Nanti biar teman-teman tahu caranya. Suaranya mantap jelas ini. Floor monitor, guys. 500 watt, guys. Oke. Oh, ini terhubung ya. Loh, ya ini sudah terhubung teman-teman ya. Nah, ini device-nya namanya Bluetooth Audio Media Bluetooth. Oke ya. Terus setelah itu teman-teman tinggal buka YouTube. Nah, saya YouTube itu buka saya. Nah, teman-teman tinggal
membuka Bluetooth, MP3 dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal play saja. Ini ya sudah saya play. Teman-teman lihat dan dengarkan hasilnya. Ini sudah TWS teman-teman. Yang pertama saya bunyikan masternya dulu. Coba. Nah ini master sudah bunyi ya. Oke, sekarang yang sebelah sini coba. Ini juga sudah bunyi. Ini sudah mode LR ya. Ini L. Ini yang R. Oke ya, sudah jelas. Sekarang coba tak bunyikan bareng. Ini flat ya teman-teman ya. Ini model flat, teman-teman dengarkan dari depan. Nah, di sini tinggal saya klik, satu kali klik dia mati semuanya karena ini mode TWS. Jadi ini mode stereo daripada Bluetooth. Jadi ini tadi L, ini R sudah bunyi teman-teman ya. Jadi LR Bluetooth mode TWS. Jadi kalau semuanya teman-teman beli speaker seperti ini nanti tanpa kita menggunakan kabel input, dikasih kanan kiri, contohnya di ruangan, contohnya di tempat senam, teman-teman apa? Tinggal di mode TWS. Di mode TWS teman-teman tinggal klik saja Bluetoothnya, teman-teman play YouTube buat senam, keren tanpa harus menggunakan mixer. Oke ya. Dan teman-teman dengarkan sendiri ya. Kalau seperti ke speaker seperti ini, dari dekat, dari jauh ke jauhan, suaranya sama, jernihnya sama. Karena apa? Dia menggunakan sistem by M. Terus wattnya lebih besar karena dia menggunakan 500 watt. Jadi di telinga tidak sakit, suaranya lontarannya jauh itu teman-teman. Terus sekarang yang saya akan tunjukkan ini tadi sudah ya mode TWS. Nah sekarang teman-teman ya, ini tak kurangin dulu volumenya lah. Ini teman-teman juga nanti bisa manfaatkan volume yang ada di speaker sini. Nah contohnya ini bisa kita manfaatkan di panel. Ini ya, ini berkurang, di sini juga sama. Oke, jadi sama ya. Ketika kita volumenya kita bunyikan bareng sama. Oke. Jadi ini cara menguranginya ditekan lama lah. Bedanya apa teman-teman? Kalau ini volume di panel, jadi ini adalah volume panel, volume player. Dengan cara ditekan lama, di sini akan pelan, di sini juga akan pelan, sama. Pelannya bisa dibarengkan tanpa menggunakan kabel lah. Kalau ini full master, makanya saya tadi ngomong bahwasannya daripada player, ini player khusus. Kalau ke sini ke bawah itu power amplifier dan juga controller. Kalau di sini hanya player. Jadi apa? Player di sini bisa kita volume juga kita naikkan, kita turunkan sesuka hati. Oke ya, ini maksimalnya sampai dengan 32. Oke ya, jadi ini player. Nah, ini sampai 32 maksimal. Lah, jadi nanti teman-teman bisa main volume di player. Yang penting masternya dibuat mentok, terus bassnya dibuat seberapa, teman-teman tinggal mengaturnya. Jadi nanti kalau main Bluetooth through system itu bisa teman-teman menggunakan ini untuk volumenya. Keren. Jadi apa? Ini sama ini player. Nah, ini sama ini player yang fungsinya adalah player untuk mengapply musik. Lah, kalau yang di sini ini adalah controller dan juga power. Makanya di sini sama ke bawah ini beda sistem. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya kalau semuanya teman-teman menggunakan kabel input, volume ini tidak perlu digunakan. Kalau kabel input ya wis volumenya lewat input ini. Kalau menggunakan mic, volumenya di mic. Jadi ini adalah yang model digital hanyalah di sini ini. Jadi modelnya yang true system.
Oke, sekarang yang akan saya praktekkan, saya matikan dulu. Nah, ini sudah mati, teman-teman ya. Saya nyalakan lagi. Oke, sekarang yang saya akan praktekkan, kalau teman-teman menggunakan kabel. Oke ya, ini mode on artinya kita tidak menggunakan player itu tidak kita manfaatkan. Nah, sekarang cukup teman-teman menggunakan kabel Canon. Ini kabel Canon, ini dimasukkan ke output. Ini output ini dia sistemnya semua yang ada di sini. Jadi semua apapun yang ada di sini itu bisa kita gunakan di output ini. Artinya apa? Suara apapun yang ada di speaker ini nanti sudah didirect ke output. Mulai dari mikrofon, Bluetooth dan juga USB semuanya didirect lewat output. Jadi apa? Kita bisa menggabungkan dengan kabel seperti ini. Terus dimasukkan ke LAN ya. Jangan dimasukkan ke bawah tapi ke LAN. Nah. Oke, ini juga sudah mode kita bisa menggunakan speakernya 2. Nah, kalau yang menggunakan kabel seperti ini, contohnya mau kita paralel, Mas, saya mau menggunakan 10 box. Wah, gila itu. 10 box, tinggal output kita masukkan ke input. Ini output, masukkan ke input lagi, masukkan ke input lagi. Wow, mau pakai 10 box pun bisa, teman-teman. Oke, lah. Contohnya seperti inilah. Ini contohnya yang kita pakai yang ini ya. Ini yang kita pakai karena ini inputnya, ini outputnya. Berarti yang kita playernya yang ini Bluetooth. Nah, ini coba. Nah, coba kita konekkan dulu. Wis connect. Nah, ini ya, ini sudah connect ya. Nah, teman-teman, coba kita bunyikan. Masternya dimatikan dulu. Oke. Kita bunyikan. Yang sebelah sini nyala. Oh, Bluetooth-nya ono apa ini? Oke, BE ya. Ini model TWS. Nah, ini Hah? Oh iya. Oke teman-teman ya, ini ternyata belum connect. Oke, sekarang kita scan dulu. Enak, wis menturung. Tak restart ya, Bro. Ya, restart. Oke, di restart dulu teman-teman ya. Saat tadi soalnya masih mode TWS. Wah, keren nih anu nih. Apa nih itu? Panelnya. Ini Bluetooth. Oke, sekarang mode Bluetooth. Kok is connect ya? Is connect ya, Bud? Tulisannya is connect kok. Apa kena nang nggonku iki? Iya. Ora iki. Lah kuwi wis nang nggonmu kuwi. Tung ting. Wis connect kuwi. Nah. Oke, teman-teman ya, ini sudah connect. Sekarang tak buka musik lagi. Tadi soalnya mode TWS, Mas Yan. Nah, ini sudah bunyi ya. Jadi ini cukup kita main master di sini. Kalau pengen volume di sini ya, volume ini tetap bisa digunakan. Oh yo, ke connect. Bentar. Ini volume masih tetap bisa digunakan, tapi dalam arti ini volume untuk player. Kalau volume masternya ini. Oke, sudah bunyi ya. Nah, caranya ini tak matikan. Nah, kalau buat ngetes di sini, teman-teman kita tinggal nyalakan. Oke, lah di sini teman-teman, masternya ini bisa dibuat setengah atau mentok ke sini bisa. Terus ini inputnya, wow, ini tambah setengah ya, kebanteran. Oke ya, segini. Jadi apa? Kita yang bermain di sini karena ini output. Lihat, ini output. Jadi kalau output di sini berarti kita masukkan input, berarti yang diputar yang input. Nah, oke ya. Sekarang kita bunyikan bareng ya. Nah, teman-teman lihat dari depan.
perform brewok music. Ela vem pro baile de shortinho pra viver. Oke, coba lihat teman-teman. Nah ini, oke ya. Jadi bisa kita kecilkan satu-satu. Nah ini bunyi. Jadi artinya apa? Semua ini lihat, semua output daripada speaker versi AD15 ZLX yang new ini, semua apapun suara ada di sini ini bisa didirect lewat output. Jadi lewat output di sini dimasukkan ke input, apapun yang ada suara ada di sini bunyi ke speaker satunya teman-teman. Sekarang saya coba. Nah, ini saya menggunakan mikrofon. Nah, di sini yang saya input hanya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa mendengarkan, tapi dua speaker ini nanti bunyi semuanya. Nah, jadi ini saya menggunakan channel 1. Ini ada inputnya 1 2 untuk mikrofon ya, teman-teman ya. Ini saya bunyikan yang master dulu ini. Ini next. Oke, play pause. Oke, saya pause dulu ya. Cek. Nah, ini masternya tinggal dibuka. Ini saya buka sekitar, soalnya speaker ini kenceng banget. Ini saya buka di sekitar jam 1. Nah, ini nanti bass tak kurangi, treble tak tambah. Cek. Nah, jadi suaranya lebih jernih. Memang kalau digunakan untuk rapat, speaker seperti ini sangat rekomen. Cek. Ini separuh aja. Nah, di sini teman-teman nanti otomatis suara direct daripada output yang ada di speaker yang versi AD15 ZLX ini nanti semuanya apapun suara yang ada di sini outputnya bisa masuk ke sini. Nah, bisa kita buktikan. Masternya tak buka. Cek. Nah, ini. Oke ya, ini sudah bunyi ya. Tak matikan yang sini. Cek. Nah, ini sudah bunyi ya, yang sini ya. Cek. Tinggal kita treble-nya tak tambah. Cek. Nah, teman-teman dengarkan. Yang ini bunyi. Ini apa, Gus? Hah? Walah, kabel. Cek. 1 2 cek. Ini ya. Jadi kalau seumpamanya kita menggunakan kabel seperti ini nanti kita bisa bermain sampai dengan berapa speaker pun tidak terbatas. Jadi inputnya kita masukkan ke sini, yang kita mainkan tinggal levelnya. Oke ya, jadi outputnya dari sini. Nah, ini belum tak bunyikan ya, ini baru yang sini. Nah, sekarang gantinya yang sini. Cek. 1 2 cek. Oke. Sekarang bareng saya bunyikan semuanya. Cek. Nah, ini teman-teman coba dengarkan dari depan. Nah, ini semuanya daripada produknya versi yang AD15 ZLX 500 watt ini sekarang sudah bunyi semua. Jadi teman-teman nanti bebas kalau mau menggunakan speaker model floor monitor seperti ini, nanti digunakan untuk senam, digunakan untuk rapat dan lain-lain, lebih rekomen. Suaranya lebih jernih banget, teman-teman dengarkan. Suaranya itu lebih nyata, lebih real. Suaranya lebih flat, antara treble, bass, sama middle semuanya enak didengarkan. Dan satu lagi, ini tanpa kita menggunakan mixer dan efek. Kalau teman-teman menggunakan mixer, efek dan lain-lain, nanti otomatis suaranya akan lebih maksimal, akan ada efeknya lebih ces lagi. Karena apa? Memang ini model by M standar sekali digunakan untuk kebutuhan floor monitor panggung maupun digunakan untuk kebutuhan teman-teman di rumah, di kantor dan di tempat-tempat yang lain. Itu digunakan untuk senam, oke, pakai 2 langsung bisa menggunakan mode Bluetooth ataupun menggunakan mode kabel. Kalau kita menggunakan mode mikrofon, digunakan untuk rapat, suaranya seperti ini, bisa benar-benar flat meskipun tanpa dikasih echo dan juga efek, suaranya nyaman. Karena apa? Dia memang lebih karakternya lebih flat banget kalau model speaker BM seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu suaranya. Oke ya, nah ini jadi ini sudah saya jelaskan semuanya bagaimana cara menghubungkan, artinya output yang ada di versi ini, suara apapun di dalam speaker ini nanti sudah didirect ke outputnya. Karena ada beberapa speaker untuk direct output itu hanya MP3,
ada juga yang hanya mikrofon dan tidak pasti. Tapi kalau di versi semuanya outputnya bisa dimanfaatkan. Jadi semua apapun suara ada di sini, directnya bisa di outputkan ke speaker yang lain. Jadi alhasil teman-teman bisa manfaatkan suara speaker outputnya. Jadi audio outputnya bisa dimanfaatkan untuk semua jenis output yang ada di sini. Jadi suara apapun bisa kita manfaatkan, kita bisa bagikan ke share lagi ke input-input speaker yang lain. Jadi kalau kita punya katakanlah 5 box floor monitor ini tanpa kita menggunakan mixer pun kita bisa manfaatkan. Tinggal outputnya direct sudah bisa kita menggunakan 5 speaker, 4 speaker dengan hanya menggunakan mode direct. Oke ya, karena teman-teman sendiri juga tahu kalau semuanya kita pas waktu menggunakan floor monitor pasti juga cuma di direct, cuma inputnya menggunakan mixer. Jadi hasil daripada mixer biasanya auxiliary-nya nanti yang dibagikan di sini. Tapi kalau di sini yang kita manfaatkan di sini tadi kita tunjukkan adalah bagaimana teman-teman kalau tidak punya mixer dan pengen menggunakan ini speakernya 2, pengen menggunakan 3, 4 atau 5. Menggunakan satu box gampang, tinggal kita tenteng, kita nyalakan. Wah, suaranya memang kalau seperti ini lebih flat, lebih nyaman banget, lebih jernih. Oke teman-teman ya, terima kasih, itu semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang pengen membeli model floor monitor seperti ini, bisa tanya-tanya ke kita, bisa juga WA ataupun tuliskan di komentar. Nanti speaker aktif seperti ini lebih mendukung memang untuk kebutuhan teman-teman yang fleksibel selain kebutuhan untuk manggung itu teman-teman. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, semoga ini bermanfaat dan nanti kita akan share lagi untuk video-video yang selanjutnya.